kambing. Kalau diduitin ini berapa harganya Pak? Apa itu, Pak? Kandangnya? Ini kandang di kisaran kemarin itu di kisaran 7 juta, Pak. 7 juta? Ya, 7 Ini, sampai 8 juta lah. ini ukuran berapa kali berapa? Ini 4 kali 1,5. 4 kali 1,5? 4 kali 1,5 yang ini ya. Dan ini kami sudah pakai selat juga, Pak. Sama kayak itu. Tapi waktu Pak lihat itu pakai selat. Kami sekarang sudah nggak mau pakai yang kayu. Itu yang lama yang sebelah sana. Ini Oh, yang ini pas- lagi bunting. Ini jenis Sapera F3 ini. Wow. Itu nggak kembung dikasih daun segar? Kalau ini nggak apa-apa. Itu biasa pagi kalau yang bikin kembung, kalau kita kasih yang pagi berembun. Ini namanya Zakia. Saya. Itu namanya Sergio. Ini namanya Dagmar. Apal orang. Ini lagi bunting ini dari Mustafa yang tadi. Dibantu tadi. Nah, ini. Hei, kau ingat aku nggak kau? Ha? Kalau ini dulu kami beli dari Sinambi. Itu sebetulnya anaknya dia yang itu Sergio itu. Tapi sudah kita jadikan pejantan. Ini paling liar di Bantul. Iya. Jalan-jalan. Keluar begitu, keluar. Jadi karakternya mulai tahu ya. Tahu dari kecil ya. Jadi Mulai dari dia. Kalau ini namanya Dagmar. Ini juga lagi bunting dari Mustafa juga ini. Ya. Kemudian ini Sergio. Waduh. Sergio alisnya cuma sebelah. Jadi kalau Pak lihat itu yang dia kalau sana itu Sapera speknya udah tinggi Pak. Lihat itu telinganya tegak, sama ada antingnya Pak. Ada anting? Oh. Itu kan ada antingnya. Dua itu, Pak. Yang depan ini. Iya. Oh. Ini jenis sufok, ini masih muda. Ini umurnya baru 6 bulan, tapi lihat besar sekali. Besar sekali. Ini jenis sufok. Ini baru sufok F1. Yang tadi yang kecil itu dia speknya udah lebih tinggi dari dia. Itu sudah F2 itu yang si betina itu. Betina. Betina. Ini jantan ini. Ini si Kola namanya. Buat sendiri namanya tuh memang udah nama. Ya, kita kasih inilah. Berarti total berapa semua yang Pak ini terus tahu? Oh, kita kan mitranya banyak. Itu Pak Petrus Bunanto. Mitra kan banyak. Kalau di sini mungkin ada. Di dari sini juga ada. Kemarin sudah kita saluri banyak dari sini. Kalau kemitraan tuh secara prinsip tuh gimana sih Pak maksudnya? Jadi kan saya, Pak Petrus. Jadi kan saya itu kan memberdayakan mereka Pak. Kambingnya punya siapa jadi secara status? Jadi gini, kita itu ini kan ini Pak gabung berapa ya? 4 tahun lalu ada ya? Belum Pak. Oh 3. Kayaknya lebih ya 3 masa? Iya. Nah, jadi Pertama punya. Bikin koperasi dulu Pak? itu jadi kita salurkan, ya kan? Itu kita Bibit-bibit. salurkan kambing. Jadi 3 tahun lalu beliau tidak punya kambing. Oh. Nah, kita salurkan. Jadi nanti kalau misalnya ada yang dijual, ya itu 10% beliau itu wajib harus kasih ke gereja. Kemudian nanti kita ada Disalurangin maksudnya yang Kita punya salurkan. bibit, yang punya anakan ngasih ke minjemin gitu, minjemin ke Pak Petrus. itu semua saya yang itu menyalurkan awalnya. Oh. Kemudian nanti kita ada mekanisme kerjasamanya lah, yang sangat-sangat menguntungkan mitra-mitra karena memang tujuan kita kan untuk memberdayakan mereka. Lalu kemudian juga kalau Pak lihat kan di sini kan banyak kurang gizi Pak. Ini kan daerah minus Gunung Kidul. Nah, saya punya visi mereka bisa berikan susu ke itu anak-anaknya, ke cucunya. Susu kambing. Kemudian juga ini kita punya visi dengan Pak Greg ini kami mau mereka bisa ini Pak, ini serintil kambing ini. Jadi ada yang mereka pakai untuk itu tanaman mereka seperti ini Pak Ramon, ini Pak Petrus, dia ada nanam jagung, kacang, Pakai serintil. itu buah naga Pak masih ada?
Masih pohonnya. Oh pohonnya, oh buahnya udah habis ya. Itu kemarin saya dikasih kacang. Nah, ini Pak bisa lihat ini. Nah, ini semua serintil. Serintil ini sudah terfermentasi Pak. Nah, itu bisa lihat itu. Nah, jadi beliau bisa sebagian. Kacangnya bisa dinikmati. Daunnya untuk kambing ya. Iya. Kalau ini dikasih orang. Oh, Iya. kalian Bapak habis panen kacang. Ya, saya udah habis, tapi ini kebetulan. Kacang yang Ya, lurik apa bukan? Bukan, Bu. Bukan Nah, jadi ya. ini Pak bisa dia jual. Itu kacang. Ini yang untuk dijual, sebagian dia pakai Jawa buat Barat ada ini kacang yang tanamannya. lurik. Iya, tahu saya. Ini kemarin Katanya lebih bagus. Iya. itu Pak Petrus kemarin kan baru habis itu panen padi toh? Iya. Ah, Saya nyoba Pak kemarin tuh saya pakai serintil, Ah. tapi nyoba saya pakai kimia rambutnya cuma sekali. Tapi nanti tahun depan nih kalau udah mulai panen saya mau nyoba cuman khusus pakai serintil. serintil aja, serintil. Inilah semua Pak. Pak bisa lihat ini, ini semua di situ. Ini tinggal tempatnya udah ada, tinggal ngeruk pesan Iya. tempatnya untuk fermentasi. Saya kayak gini-gini, itu kami yayasan dengan Pak Greg kami nggak ngambil, ini semua buat mereka. Nah, kami nggak ngambil. Kemudian susu juga sama, susu buat mereka. Itu kami tidak ngambil. Ya sebenarnya ini yang kami rasakan selama kita piara kambing ini ya ada susu, ada hasil ya itu yang piara, menikmati piara. Kadang apa pupuknya yang ngambil Pak Coy sendiri dibawa kemana-kemana. Bantu jual. Iya. Ya, saya bantu jual. pemasaran, iya, benar. Kadang-kadang kita ada mitra baru kayak kemarin ke Boyolali, Ungaran, nah ada kita ambil dari sini, kita ambil dari mitra yang lain. Nah, Jauh-jauh ya Pak, sampai Sidoarjo jauh loh. iya, Sidoarjo dulu. sampai ke saya dengan Pak Bandung. Greg ya. Sidoarjo ya, Sidoarjo. Nanti sampai ke Bandung ya Pak. Ini beliau itu di Cilacap dulu. Kenal ponakan saya, Iya. Ya, itu kenal dulu kakak saya sama. juga. Heeh. Kalau kakaknya Pak Greg ini kepala sekolah di SMK Yos Sudarso Sidoarjo. Kalau saya yang di Jeruk Legi. Iya. Romanis. Termasuk Iya, Jeruk Legi. Iya, Banyumas ya. Iya. Ya, daerah ya Cilacap lah. Saya jadi pengawal. Iya. Hmm. Nah, Almarhum ya Pak. jadi dulu Pak kami itu mulai dengan spek-spek rendah, F1. F1 naik F2. Nah, sekarang sudah ada F3. Nah, ini bunting nanti anaknya F4. Hmm. Jadi kalau dia F4 itu berarti dia punya genetik sanennya di kisaran 97,5%. Jadi dia sudah kayak sanen full blood. Hmm. Ini aja udah kayak tangan berbelat. Ini aja lihat ya kan, nah, kelihatan tuh itu dia punya antingnya apanya. Nah, jadi saya sarankan Bapak Ibu Oh, anting jangan itu dulu ininya. langsung yang tinggi Iya, iya, dan spend banyak duit gitu loh. Nah, jadi mulai aja dulu yang ini ya sehingga apa namanya kita memitigasi kalau itu terjadi kematian Pak. benar. Karena kan belum punya pengalaman. Biar nggak senep ya. Sekali mati itu Iya. Karena Pak Greg ini beliau 20 juta. itu Pak dulu ada yang F2 ya, chicken dedes ya. Pak Iya, iya. pernah itu satu hari bisa berapa liter? Dua setengah. 2,5 bisa. 2,5 satu hari. Hmm. Dan itu panjang sekali durasinya ya. Panjang. Panjang. Ya, berapa? Kalau kita nggak segera kawinkan mungkin, tapi saya nggak tega lah. Naluri kebuannya ya. Naruhnya Jadi- punya anak ya. Iya, iya, iya. Itu jadi kami 2 tahun pertama itu masih beli-beli kambing. Ya walaupun nggak banyak. 2 tahun pertama. 2 tahun pertama. Setelah itu wah kambingnya makin banyak Pak. Jadi kami udah nggak pernah ini. Nah, cuman kan saya kan ini kami baru punya satu sanen full blood tadi. Tadi saya lihat yang di Bumi Semesta Farm itu tadi. Dia punya itu sanen full blood jantan betina. Nah, makanya saya bilang Pak, ini kita ada waktunya kita harus bisa produksi full blood. Nah, jadi maksudnya gini Pak. Bapak Ibu mesti paham kalau full blood itu tidak liquid. Ngerti ya? Maksudnya jualnya susah dengan harga yang karena itu kan harganya mahal. Nah, biasanya itu farm-farm besar yang beli seperti itu. Kalau peternak tradisional mana ada Nggak duitnya? mau ya. Belasan bahkan sampai puluhan juta kayak gitu kan. Iya. Nah, untuk ini. Nah, Bilangin itu harganya 35 juta. ya. Orang wedus sih kalau satu. Iya, itu lebih mahal dari harga sapi, Bu. Bang, nggak hilang. Mustafa tadi yang Mustafa Kan bisa hilang. dari sini. Hah? Kan bisa hilang. Apanya? Kalau Nggak akan hilang gara-gara curi. gini nggak kayak Enggak.
Enggak deh, di sini aman. Kalau di sini, kalau di Bandung beda cerita. Salah ya. Oh iya, maksudnya namanya juga manusia. Sini Nah. makanya saya Nggak dipagerin gitu Pak, biar aman. tahu Aman nanti ya. kalau ada berkat-berkat Pak nanti dipakai. Tapi udah 2 tahun ya, nggak ada masalah. Ya 2 Tiga tahun lebih tahun, Pak. saya kira kalau 3 tahun lah, 3 3 tahun, tahun. iya. Ada juga yang kita yang ya selain disalurkan, ada juga yang udah dijual. Nah, Itu ada perhitungan lagi ya kalau jual ya. ya 10% ya. tadi. Kalau jual yang jual Pak Coy Pak kita nggak jual. Jadi masalah membagi kita tinggal menerima aja dia Uangnya aja. tinggal merawat bagus. Nggak Pak Coy yang mau cerita kalau jual kan cerita dia Pak. Bener-bener tanggung jawab. Intinya gini lah. Aduh. 80% keuntungan buat mereka. Kalau beranak bagaimana Pak? Katanya bagi-bagi anak. Maro ya. Dulu ada model kita buat seperti itu. Jadi misalnya apa namanya? Misalnya lahir 2. Itu satu buat mereka, satu buat kita. Iya kan. Jadi itu sistem gaduh itu macam-macam Pak. Nah, sistem gaduh kambing ya, apa istilahnya itu gaduh. Bagi hasil itu macam-macam. Itu bergantung mekanismenya itu seperti apa. Tapi Kalau yang di sini gimana? ini itu tadi saya bilang, misalnya ya ada yang kita jual, misalnya kita jual, nah kita lihat harganya berapa. Itu dari hasil penjualan 10% mereka harus kasih ke gereja, mereka harus persembahkan ke gereja. Kemudian ya kita paling ambil 15% lah, 15%, 20% paling. Nah selebihnya buat mereka. Kemudian ini semua hasil serintil, semua buat mereka. Hasil susu semua buat mereka. Nah, cuman memang kambing itu makin lama makin banyak. Iya betul. Nah, jadi seperti tadi saya bilang dalam 2 tahun itu kan rata-rata kayak begini tuh dia melahirkan 3 kali, menghasilkan 5, katakanlah 5 cempe. Ya, jadi kalau misalnya mulai dari 5, itu berarti di akhir tahun yang kedua kan sudah dia menghasilkan 25 anak, tambah 5 udah 30. Tambah yang generasi awal, yang lahir generasi awal, yang betina, pasti sudah melahirkan di akhir tahun yang kedua. Jadi perhitungan ya mungkin bisa sampai 40 sampai 45 ekor katakanlah begitu 2 tahun. dalam 2 tahun. Nah lalu kemudian, nah jadi prinsipnya begini, 2-3 tahun pertama tidak boleh menjual betina produktif, hanya boleh menjual jantan yang tidak dibutuhkan fungsi mengawini sama betina yang tidak produktif. Dalam tahun ketiga keempat itu ledakan populasi Pak. Buka rumah warung sate. Ya, jadi itu ledakan populasi dan itu yang sebetulnya sedang kami alami sekarang. Oh, Nah, jadi kebanyakan stok. ya stoknya banyak. Bisa dikirim dong. Ini kan saya bangun kandang terus. Ini kan saya bangun kandang terus. Susah kan? Ah. Jadi partner aja. Jadi ini kita bangun kandang terus ini Pak. Di mitra-mitra kita. Sama ya. Modelnya sama semua ya. Ini kalau lihat kan model sama. Iya, Nah, artinya satu arsitek insinyur ya kan. ini ada ahli pembuat kandang di Bantul dekat rumah Pak Greg. Tetangganya kan. Namanya Pak Giono. Oh iya iya. Jadi modelnya seperti ini. Karena Karena berapa biaya model ini? ini sekitar 7 ya. Sekitar 7-8 juta lah ini. Yang ini aja. Yang ini. Ini Dan kelihatan ini masih kan baru. lantainya kan pakai lantai slat ini. Boleh lihat ini. Ini lantai, kami tidak lagi pakai yang kayu karena itu lebih awet dan lebih aman Oh buat yang kaki sama dengan cempe. tadi Pak Greg Anak. tadi. Ya, yang Iya, di iya, itu. kayak gitu. Yang semesta tadi. Iya iya. Itu lihat tadi ada banyak tumpukan apa di rumah Pak Greg. Itu untuk kandang kita di Boyolali. Mitra kita di Boyolali. Soalnya kalau pakai kayu licin ya Pak. Jadi ini kalau lahiran sekarang dirawat aja sampai gede, sampai Iya, mereka rawat. nggak bagi-bagi lagi kayak dulu. Besar mah nggak ada lah. Ya, ya kan? Jadi gini, itu kita ada perjanjian misalnya yang generasi awal yang kita antar, kalau misalnya itu terjual, itu kita jual generasi awal bukan anak ya. Berarti Indukan ya berarti. ya kalau indukan itu ke kami 70%, ke mereka 30%. Dari modal dong. Karena itu ya modal, balikin modal ya. Gitu, yang awal. Berarti Pak ini kambing awalnya itu berarti dari Bapak ngasih ke Semua dari saya.
ngasih ke Pak, ngasih ke Ya semua dari saya dari Pak Greg ya. Ke Pak Greg. Ya. Oh, jadi mereka tidak punya kewajiban untuk bayar beli gitu, bukan? Ya, dan juga kalau ada yang mati mereka tidak pernah Ganti. Ngadu. tidak pernah harus ganti. Jadi semua kita tanggung semua. Tahu dikirimin sate aja. Iya. Apa udah? Jadi kalaupun ada yang mati, berapapun yang mati tetap lebih banyak yang hidup, Pak. Iya, pasti didoain terus ya. Kalau ngakunya mati gimana, Pak? Prakteknya dijual. Iya kan? bikin mes Ya, ini mereka semua jujur. Kami punya mitra-mitra jujur mereka. Nah, dan biasanya kan mereka ambil foto tuh. Pak, sekarang nggak usah jauh-jauh, pesan bagaimana membuat supaya jadi mitra aja. Iya. Iya. Nah, Karena kita kalau butuh kami di bimbingan, Bandung kan? apa bisa seperti ini gitu Pak? Atau Di Bandung. Gini Dari Pak. Sidarja ke Bandung dekat. Saya Pak. itu sebetulnya Cuma 6 jam. saya itu sebetulnya staf dari Yayasan. itu satu lembaga di Swiss. Nah, di Swiss ini apa namanya? Mulai dari awal dulu kami itu saya kerja di satu lembaga Inggris, Iya. Barnabas Fund, itu saya salurkan. Kemudian ada dari Amerika, NM, itu saya salurkan. Kemudian dari ini sekarang saya itu staf di Swiss, jadi saya salurkan. Memang tujuan utamanya memberdayakan Jemaat. warga-warga. Iya, iyalah. Jadi tujuan utamanya memberdayakan mereka, memperbaiki lahan-lahan mereka yang rusak. Kemudian juga ya itu tadi ya mereka bisa kasih susu ke anak-anaknya, gitu. Karena kan mereka banyak di sini kurang gizi, Pak. Betul. Nggak jauh beda sih, karena banyak perantauan kan di Iya. Cimahi kan juga banyak perantauan. Iya. Kadang-kadang listriknya aja nggak bisa bayar. Iya. Buru-buru sekolah anak-anak Betul. gitu ya. Mungkin kelihatannya agak sama kita ini Pak pasarnya. Iya. Bisa juga jadi cabang jadi itu ya Pak. Iya, jadi kayak misalnya ini sekarang yang ada di sini aja itu nilainya udah cukup tinggi, bisa sampai 100 juta ini kalau ikut lihat ininya aja, spek-speknya ya. Iya betul. satu orang itu modal awal harus dikasih berapa Pak? Atau sesuai kemampuan dia Pak? Berapa ekor? Kita lihat Pak. Sesuai pada Gini, jadi gini Pak. Kan pasti kandang minimal bikin dulu kan, Pak. tetap Kadang kan dari Iya. Kandang ada yang kita bikin, ada juga yang mereka usahakan. Kita lihat kondisinya. iya iya. Dulu Pak Petrus, dulu belum ada ini kan 3 tahun lalu. Masih di bawah itu pun itu cuma bambu ya. Ya, Bambu tiga itu. iya. Tapi yang jeplak-jeplak Ya, kita salurkan berapa dulu? 3. ke Pak Sukabumi itu ya. Iya, pokoknya awal itu saya salurkan 4. Cuman apa ya? Ada apa? 4 yang kecil-kecil lah. Jadi gini Pak, mereka ini kan beda-beda kemampuannya. Iya pasti. Ada yang pemeliharaannya bagus. Ada yang dia cepat untuk bikin besarnya. Nah, sini kalau beliau ini jagonya apa? Dia jago untuk breeding. Jadi di Kemarin tempatnya ngambil beliau, dari sana Bu Wonogiri. Di sini sehari dua-duanya langsung minta kawin. iya. Nah, jadi salah satu. Bapak Wirojo Yang mana? Sudah mengenali karakter kambing. Ya, lalu Tahu kemudian kapan mau dikawinkan. ya itu. Jadi selalu mulai itu kecil dulu Pak. Iya iya iya. Ya biasanya saya salurkan 2 atau 3. Kadang-kadang cuma Anakan, Pak. 1. Anakan. Ada anakan, ada yang sudah bunting. Itu yang tersedia itu apa? Oh, sambil ngobrol. Oh ya, boleh. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya. Lebih ini. Nah, jadi ini saya kan itu melihat mereka karakternya kan beda-beda. Iya iya iya. Ada yang nggak bagus, kambingnya kurus, jelek gitu loh. Sudah kita bantu pakan. Makanya Pak, ini yang pertama adalah itu syaratnya orang mesti sayang dengan hewan itu. Dia mesti sayang. Tadi saya bisa lihat Mas Fadri. Iya iya dia sayang sekali setahun. Dia sayang. Dia bilang setahun kan dia Iya. dan kelihatan itu kandangnya bagus. Kambing-kambingnya Betul, sehat-sehat. betul, betul. Itu tadi kami ke itu. Mana? Di mana itu? Itu tadi di daerah Turi sana. Di daerah Pakem. Daerah Kalau Pakem. dulu saya tuh piara sapi, Pak. Oh, Sapi sapi. 1 jadi 10. Wah, Memang Bapak Saya udah ada bisa itu ya. beli tanah, saya bisa motong sapi, itu saya mantu, bisa beli motor ya dari sapi. Waduh. Itu apa? Pak Petrus Limosin, coba Pak. jelaskan ini manfaat Pak beternak kambing yang Pak rasakan apa? Ya, Itu yang gini, Pak Pak, alami. ya. Kita piara kambing itu kan harus menyayangi, Pak. Memang mereka nggak bisa ngomong, tapi kan ya kita ajak ngomong dia tahu, Pak. Dia ajak ngomong, dia ajak ngomong. Pamel, cepat Pamel. Di sini
Ada yang bunting 4 Pak ini. Oh, ini lagi. Sekarang lagi bunting. Ini bunting-bunting ini. Oh. Dua nih. Siapa bapaknya, Pak? Ya, Itu Mustafa. ini bapaknya Mustafa yang tadi. Mustafa yang tadi. Yang dibantul tadi. Mustafa. Oh, Yang nggak ada itu tanduknya. Saya lagi Itu sanan ngomong full blood itu. sama Pak Greg di sini. dibawa ke sini, Pak, buat ngebuntingin. Ya rencananya mau dibawa ke sini. Jadi saya itu Mustafa tadi itu itu. Mustafa sebelumnya di sini. Oh. Kemudian saya bawa ke Bantul. Jadi memang kerjasama. Nanti habis itu bawa lagi. Iya. Jadi Gilir. itu mobil pickup Pak, itu untuk Memang berguna. itu pindah-pindahin Pak. Ini mau dikawinin, ini butuh pejantan, ini butuh betina. Itu saya atur di situ. Ya. Kemarin aja istri saya sakit, kan ada cempe-cempe dulu. Biasanya susunya bisa diperah, bisa ini. Ya mungkin ngurusinya kan beda Pak, bukan saya sendiri. Ya mungkin karena itu saya nggak tahu kalau memang itu mamanya nggak mau nyetek, nggak tahu. Kalau tahu ya saya berusaha gimana caranya saya cari susu gitu. Ternyata sampai hari ini teteknya juga masih kecil. Biasanya besar-besar dapat 800 mili, 900 mili, 600 mili gitu biasa. Jadi dia udah ada menghasilkan susu, Pak. Udah. Tapi sementara ini nggak tahu kenapa. Padahal saya nggak dibeliin mineral sama Pak Coy, saya beli terus. Mineral terus. Dia minum mineral. Terus tebu ya. Itu mineral kambing. Jadi untuk apa? Kan dia kan tidak bisa nyari garam sendiri toh. Oh. Jadi kadang-kadang kita perlu Tapi kasih. airnya air biasa bisa kan? Air minum. Ini air minum biasa. Sementara ini Pak saya kan produksi tempe. Oh, ada lagi. Karena istri saya ini lagi sakit. Air kedelainya. Produksi, Pak. Tapi 2 hari sekali itu saya rebuskan air panas ya sampai mendidih Pak. Ini campuri katol, nanti kasih garam. Komboran ya. Iya, sampai garam sampai di tetes tebu. Mineral ya itu tadi mineral untuk khusus. Inisiatif ya banyak. Jadi nggak pernah berhenti saya mineral. Iya. Terus kita kasih. Khususnya saya bilang ini yang bunting-bunting. Karena perawatannya kan harus bagus. Pakai dokter nggak, Pak? Masa pakai dokter untuk? Ya kalau sakit kita panggil. Biasa. Kalau sakit saya buru-buru undang dokter Pak. Saya teleponin terus sampai. Udah sampai apal dokternya ke sini ngobati susu kambing. Sakitnya apa Pak? Itu kadang-kadang mencret Bu, mencret itu nanti ngoreng jadi nanti kena lalat. Tapi yang itu yang kecil itu sampai saya sampai capek ngurusin itu Bu, saking jauh itu nggak sembuh-sembuh gitu. Gitu. Tapi ya puji Tuhan ya semuanya itu Mau bisa minum? Itu diatasi. Pak ada bikin minum? Ada yang pernah Ayo, kita Pak, minum. ada yang pernah Sudah ditarik disiapkan. kembali Pak karena setelah dikasih mungkin dia kurang merawat atau kurang pelihara. Saya bisa tidak begitu Pak. Jadi saya memang kalau udah beri ya udah semampunya dia. Tapi kadang-kadang itu mereka menyerah. Menyerah kayak kemarin ya. Kita ambil 4 ekor ya di Pak Rohadi. Bawa ke sini Pak sehari di sini besoknya Langsung minta kawin 4 ekor. Jadi gini Bu, kadang-kadang ada mitra ini yang saya undang datang. Saya bilang, ayo saya mau ajari cara memfermentasi serintil. Oh, belajar dari Tapi ada yang nggak datang. Kemudian kan mestinya kan dia tanya ke yang lain. Kemudian ada yang saya bilang, yuk mesti tanam lebih banyak indigo vera, kasih kambingmu lebih banyak. Jadi itu tadi, jadi bergantung passionnya dia. Iya benar. Kalau dia passionnya bagus, karena memang itu kita selalu pantau mereka kebutuhannya apa. Kalau dia butuh pakan, itu bibit pakan itu saya sediain. Seperti Pak saja sekarang indigo vera ada 500. ya ada Pak. 500. Iya. Yang 200 belum dipotongi Pak, masih. Iya. Soalnya itu Pak Cong sama Solonjono sama itu lahan untuk ini makanan sih. Iya. Di mana ada lahan? saya punya Ada lahan di banyak pinggir yang kali di Pak. Ada di pinggir kali. Ya nyewa, kita nyewa. Nyewa. Saya mikirnya kalau hari kemarau aja. Kalau nyewa itu berarti uangnya dari mana? Dari ini? Ya dibantu sama bos. Ya kadang-kadang. Oh, iya Itu kan indigo vera aja. semua itu Pak, lihat itu. Nanti di belakang juga ada banyak indigo vera. Di belakang kandang Iya, itu iya. indigo vera semua. Dia bisa tanam di mana aja ya? Iya. Ini nggak dikasih Iya. minum. Udah Bu, habis minum Iya. Bu. Itu yang paling minum paling banyak suaranya. Jadi ini kan dia kan suka sekali ini dia. Sehari harus 5 liter ya. Apanya itu minum. Kalau lagi bunting. Nih, thank you. Oh, Langsung ya. Kenal itu kenal ya. itu 30% Pak, itu rendang buat dia. Kayak kita seperti kita makan rendang. Kalau nggak makan itu makan apa biasanya, Pak? Iya, iya, itu dengan Pak Cong. Rumput alam kan banyak Pak, tapi saya khususnya nggak rumput alam cuma untuk selendingan aja, untuk campuran aja. Kalau saya Kambing mau. itu
dia proteinnya lebih tinggi Pak, kebutuhan protein dibandingkan domba dan Domba, sapi. Kalau sapi itu kan grazing, dia merumput. Makanya susunya dia lebih rendah itu nutrisinya dibandingkan susu kambing. Iya, iya, iya. Nah, kambing itu makanan dan kambing itu apa namanya, kalau kita masak, kita potong dagingnya, dia nggak usah pakai bumbu banyak, udah enak Udah Pak. enak ya kambing, satu kambing. Nah, kalau domba, sapi harus main bumbu Iya, iya. karena dia plain. Nah, Udah melahirkan. Ini bidangnya berarti. pas Sekarang nih, kita melahirkan. di sini pas melahirkan. Biar bisa Pas kita di sini pas melahirkan. Ayo Pak, sekarang Pak. Ah, lihat ini susunya, ambingnya. Ibu bisa lihat itu ambingnya besar. Ah, itu jenis kambing susu begini Bu. Lihat itu ambingnya. Karena ini jenis kambing susu. Lihat, malu dia. Itu dari sini kelihatan. Iya, itu kelihatan besar. Aku mau lihat nggak mau ya malu. Dari sini ngeliatnya Bu. Dan ini speknya udah tinggi Pak, karena ini F3. Oh iya 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 iya. iya. Ini Kalau sama itu sama nggak? Kalau ini Itu mah jantan ya? Ini cross sapera. Enggak, yang itu yang Oh, kalau ini jantan. cuma jantan. Ah, ini pejantan. Pak Petrus, Ya. ini Pak nggak boleh kawinkan ini sama si ini Soraya ya? Saudaranya. Karena ini anaknya. Anaknya sih. Ini anaknya Soraya. Nah, jadi saya selalu ingatkan mereka, kalau ada yang birahi, harus tanya saya. Saya kan selalu kalau Nggak boleh langsung ngawinin, karena mau jodohkan itu sama banyak anak. mereka nggak paham ini anaknya siapa. Nanti kita lihat di Pak Gunawan ada yang hitam, sapera warna hitam, itu karena itu kawin sedara. Nah, jadi kambing itu nggak boleh kawin sedara, nggak boleh dikawini bapaknya, mengawini mamanya atau saudaranya. Nah, ini bunting pertama. ini bunting pertama ini, si Dakmal. Ditambah. Umurnya berapa? Umurnya Ini berapa? 2 tahun lebih. Kalau cara merasnya di sini gimana Pak? Ya. Merah. Masih manual. Jadi kan kita dikasih cara sama Pak Coy. Jadi kita dikasih apa itu alat untuk membersihkan tangan, untuk membersihkan Jadi tisu alkohol. Jadi Pak, yang bikin bau kambing apa? Susu itu bau perengus ya, katakanlah bau perengus itu karena dia tidak dibersihkan dulu ambingnya. Ambing sama putingnya itu harus itu pakai tisu alkohol. Kemudian tangan kita juga sehingga tidak ada bakteri. Jadi yang bikin dia bau itu, bau kambing itu karena ada bakteri masuk ke susunya. Nah, jadi harus higienis. Kalau yang tadi di apa saya lihat higienis, itu susunya enak banget yang di Pak. Lagi pakai alat khusus. Ya. Kalau masih sedikit ya ini bu alatnya. Iya benar. Tapi ini juga punya keahlian sendiri loh. Ritme sendiri. Tapi kalau yang enggak, sapera itu kuat sebenarnya udah juga. nurut, tapi gagal sekarang lagi gagal. Terus berarti makanannya selalu cukup. Cukup Pak. Dari Harus Bapak. cukup, Pak. Saya karena makan banyak saya tak kasih biar sampai dia sampai betul-betul nggak anu. Ini Pak lihat kan penuh nih, lihat ini. Ini masih penuh banget nih. Kemarin ada tak bersihin. Kalau dirajang pakai chopper itu sisanya banyak. Gitu ya. Kenapa nggak tahu? Terlalu lembut atau gimana? Agak aneh ya. Oh, mungkin saringannya. Terlalu lembut atau gimana? Kan nggak isaring Pak. Ya langsung. Kecepatannya dikurangi Pak. Ya. Kecepatannya dikurangi. Oke, dagingnya tidak terlalu pendek potongannya. Ini jadi kan rata-rata nih suwi. Udah kayaknya cukup.